Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu wa huwa sadiqul masduq. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah ingkang dipun tresnani Allah, alhamdulillah pada kesempatan subuh yang barokah ini di Masjid Barokah, mari terus kita bersyukur kepada Allah. Allah hidupkan kita kembali. Tentu Allah menginginkan agar kita terus menambah bekal untuk kembali pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini dengan memperbanyak amal soleh. Salah satu amal soleh yang besar fadilahnya adalah sholat subuh dilanjutkan dengan zikir. Macam-macam zikir ya, bisa dengan zikir fardiyah, zikir pribadi dengan banyak membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan membaca doa-doa. Di antaranya makna zikir juga bisa dengan bermajlis ilmi, membahas urusan akhirat, membahas urusan agama kita untuk menguatkan iman kita, sehingga kehidupan kita yang singkat ini bisa kita isi dengan sebaik-baik amal kebaikan, sebaik-baik amal saleh. Ma'asal muslimin, jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di kesempatan subuh kali ini kami akan melanjutkan membahas kitab Rihlah ila Daril Akhirah yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri, untuk mengingatkan kita saja Bapak Ibu bahwa kita akan melewati fase demi fase kehidupan, sehingga dengan mengingat fase-fase kehidupan setelah kematian kita juga pertama ihtimam bil akhirah. Pertama, kita akan sangat perhatian dengan akhirat. Yang kedua, kita akan memperbanyak amal salih untuk bekal kita. Yang ketiga, ya kita jadikan dunia sebagai darul isti'dad, sebagai tempat kita bersiap-siap. Jadi fokusnya mukmin adalah akhirat. Fokusnya mukmin akhirat. Ya, sehingga dunia dilewati ya. Biasa saja Bapak Ibu. Ma'asal muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, kita masuk, sudah kita bahas nih fase akhirat, dimulai dari kiamat kemudian kebangkitan. Nah, di sini ada pembahasan nafkhatul ba'ts wa sifah hasrat wa sifatu hasril khalaik, tiupan kebangkitan dan sifat dikumpulkannya atau dikumpulkannya makhluk. Jamaah yang dimuliakan Allah, sudah kita kaji bagaimana tiupan sangkakala yang pertama, yaitu tiupan sangkakala yang pertama itu tiupan yang membinasakan. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, maka binasalah seluruh makhluk. Wa ba'da madha arba'in, dan sudah kita kaji juga jamaah bahwa ada tiupan yang kedua.
yaitu tiupan kebangkitan. Nah, jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua itu arba'in, 40. Wala nadri hal ayyamuha wa syuhuruha muqaddaratu bi ayami hayatina hadhihi. Kita tidak tahu jamaah 40 ini apakah seperti 40 hari di kehidupan kita di dunia ini, ataukah 40 bulan. Karena tiupan yang pertama itu sudah membinasakan, sudah menghancurkan seluruh lini kehidupan. Jadi ma'asyiral muslimin, hitungannya sudah berbeda. Kita ini kan ngitung hari karena ya alam masih normal, Pak. Ya perputaran apa namanya, matahari atau bumi, Pak? Ini khilafiyah katanya, yang teorinya ada yang mengatakan buminya yang berputar, ada yang mengatakan mataharinya yang berputar. Monggo cari yang jelas berputar, Pak. Ada rotasi, sehingga dari situlah terjadi pergantian siang dan malam. Nah, pergantian siang dan malam ini kemudian dihitung pergantian hari. Ada ghurubus syams, ada apa namanya? Ada tulu'ul fajri. Ada terbitnya matahari, ada tenggelamnya matahari. Dari situ hitungan pergantian hari. Kemudian orang-orang dahulu menghitung perputaran matahari sehingga menjadi kalender Syamsiah atau Masehi mereka menamakannya, sedangkan Hijriyah dihitung dari peredaran bulan, sehingga jadilah kalender Hijriyah. Kemudian keluarlah bulan-bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Adapun hari juga dimulai dari Itsnain. Pertama Ahad, Ahad itu 1, Itsnain 2, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari keempat Arbi'a, Rabi' itu 4, Rabu jadi Rabu. Hari kelima Khamis, Khamsah itu 5, Bang. Baru yang karena keenam ini bukan sadisah, Bang. Karena ini hari mulia maka dinamakan dengan Jum'ah, hari kita berkumpul. Jumatan. Baru As-Sabtu, Ahad lagi. Ini apa namanya, hari-hari di zaman kita lah. Ketika alam ini sudah hancur jamaah, maka hitungannya sudah bukan lagi hitungan tadi rotasi alam semesta ini lagi, karena alam semesta sudah tidak berjalan lagi, sudah binasa. Ada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ba'da madha hadzal zaman yanzilu minas sama'i ma, maka di zaman setelah tiupan sangkala yang kedua ini apa, turunlah air hujan dari langit. Loh, langitnya kok masih ada tapi rapuh jamaah. Disebutkan di dalam surah Al-Haqqah. Saya bacakan jamaah gambarannya. Fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah, dan diangkatlah bumi dan gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Mari kita bayangkan jemaah betapa dahsyatnya hari itu.
Fayauma idzin waqa'atil waqi'ah, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Wa syaqqatis samaa'u fahiya yauma idzin wahiyah. Ini dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Yauma idzin tuqraduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ini gambarannya ini. Maka jamaah, air hujan tadi itu fatan butul ajsam tahtal ardi kama yanbutul baqal, mengenai serpihan-serpihan bumi tadi Bang. Yang bumi serpihan-serpihan itu kan sudah hancur nih, gunung-gunung sudah tadi dibenturkan, berantakan Bang. Maka air tadi mengenai bumi, kemudian jasad-jasad manusia itu tumbuh jemaah. Kamayan butul bakal, seperti bijian itu tumbuh. Jadi bijian tumbuh nih, tukul itu. Kita ini nanti tukul gitu. Nah, dari mana kita? Sebagaimana sudah kita kaji dulu Bang. Min kulli insan wujida fi hadhil hayah ad-dunya yusamma ajbu dzanbi, karena setiap manusia itu punya yang namanya ajbu dzanbi. Ajbu dzanbi tulang ekor lah kalau bisa dibacakan. Kita ini semua punya tulang ekor Pak, dan diteliti tulang ekor itu tidak bisa hancur sama. Ini sudah kita kaji dulu Pak, secara sains juga sudah menyebutkannya. Tulang ekor kita, semua badan kita ini hancur sama, kecuali tulang ekor yang dipanaskan, dihancurkan, nggak bisa hancur sama. Dan ini yang menjadi asbab nanti kita dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tamal khalqu, maka jikalau sudah sempurna makhluk. Jadi ya jangan dibayangkan bayi gede ini suwi Bang. Wallahu alam bisawab. Di sini idza tamal khalq, jikalau sudah sempurna tubuh kita, iktamalan nam, maka sempurna pertumbuhannya, fa asbahatil ajsam hayakal tamah at-takwin, maka tubuh ini menjadi sempurna Pak, sempurna sebagaimana kita hari ini sempurna begini ya. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa umur manusia nanti di di zaman itu atau di di akhirat nih, setelah kematian kita itu nanti sama semuanya. Ini tidak ada yang kecil, tidak ada yang tua, ya, sama. La yang kusuha illa antahillal arwah. Jadi sempurna Pak jasad-jasad kita, kurang ruhnya, tapi belum ada ruhnya. Di sini disebutkan begitu nih. Tidak ada ruh. Jadi cuma tubuh saja bangkit gitu, tumbuh kayak begini. La yang kusuha illa antahillaha al arwah. Jadi, tapi belum keisi ruh. Fatadubbu fihal hayah wa tataharrak wa takum. Kemudian dia berdiri, wa arsalallahu al khaliq subhanahu wa ta'ala al arwah. Baru Allah subhanahu wa ta'ala melepas arwah tersebut. Allati qabadaha malakul maut, yang diambil malaikatul maut. Kan kalau kita mati ruh kita diambil malaikatul maut Bang. Ini konsep dalam Islam begitu. Kita mati ini kan diambil ruh kita. Jadi nggak mati Pak, ruhnya saja diambil, jasadnya yang hancur. Makanya bagi Allah mengganti jasad baru lebih gampang. Tapi ruhnya diambil jamaah oleh malaikatul maut. Lah ruh itu kan kalau dia orang yang beriman disebutkan di sini ya,
allati qabadaha malakul maut yawma wafati kulli insan fi hadhil hayah wa auda'at fi mustawda'ati ba'daha fil alam al-alawi wa hiya al-arwahu tahirah at-tayyibah. Kalau orang yang beriman, beramal salih, itu rohnya dari alam yang tinggi gitu. Wa ba'daha fil alam as-sufla, juga dari alam yang paling dasar, yaitu ruhnya orang-orang yang khabithah, yang buruk, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatadkhulu tilkal arwah al-atiyah, maka ruh-ruh tadi itu masuk kepada jasadnya masing-masing. Masya Allah ya. Setelah itu jamaah yang dimuliakan Allah, thumma yunadi munadillahi tabaraka wa taala, baru ada seruan an qumu li rabbikum, berdirilah kalian untuk menghadap Rabb kalian. Masya Allah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fatasma'u wa tujib, maka semuanya mendengar seruan tersebut dan mereka mendatangi seruan tersebut, semua makhluk. Jamaah yang dimuliakan, setelah itu fatan syakul ardu anhum bisur'ah, maka bumi itu insyaqqa itu ya hancur lah. Setelah itu dihancurkan Allah Subhanahu wa taala dengan cepat sekali. Wa yakumuna min kuburihim ahya lil hasyr, baru tadi orang manusia tadi itu dikumpulkan di alam yang namanya mahsyar. Buminya hancur, Pak, diganti Allah dengan mahsyar. Ba'da'an taman nasyar, ya, setelah semuanya sempurna, bumi dihancurkan, baru ini jamaah yang dimuliakan Allah. Juga kabar ini yang tadi saya bacakan bukan ngarang, Bang. Saya ngambil dari kitab, atau di sini dicantumkan footnote-nya di kitab Aqidatul Mu'min halaman 349 sampai 350. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu berdasar dengan dalil, karena kita tidak boleh menceritakan akhirat tanpa dalil. Dalilnya harus sahih. Kalau akidah dan ibadah itu dalilnya harus sahih. Kalau nggak sahih tidak bisa menjadi hujjah untuk permasalahan akidah atau ibadah. Tapi kalau untuk fadhailul amal, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat fadhailul amal, fadhailul amal itu kayak Bapak, iya, ajakan-ajakan untuk memperbanyak amal salih, nah gitu. Lah itu sebagian ulama berdasar dengan hadis-hadis dhaif itu boleh. Misalkan sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadis tentang itu loh, kalau kita pada subuh i'tikaf di masjid sampai syuruk, maka pahalanya seperti haji dan umrah tamatan, sempurna. Nah, sebagian ulama mendhaifkan hadis tersebut. Namun meskipun mendhaifkan, mereka membolehkan, karena memang itu amal saleh yang boleh kan i'tikaf kapan saja jamaah. Sampai syuruk kita sholat 2 rakaat gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah, adapun dalil kaifatan butul ajsad, bagaimana tumbuhnya jasad, itu sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam hadis akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jelas kami sudah sampaikan untuk perkara akidah harus sahih. Rasulullah bersabda, "Tsumma yanzilu minas sama'i ma'an." Kemudian turun dari langit itu air hujan. Fayanbutuna kama yanbutul baqal, maka manusia itu tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian, tukul gitu. Qala walaysal insan syai'un illa yabla, dan manusia itu dari bagian tubuh manusia semuanya akan hancur binasa, illa azaman wahidan, kecuali satu tulang, wa huwa ajbudz dzanbi,
yang dinamakan dengan ajbudz dzanbi itu, tulang ekor. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah, dan darinya, maka dari tulang ekor tadi itu makhluk itu dirangkai atau tercipta, terbentuk jadi manusia pada hari kiamat nanti. Ini hadisnya. Jadi jelas bahwa ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 57. Allah juga berfirman, wa huwallazi yursilur riyah bushran baina yaday rahmatihi hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqna libaladin mayyitin fa'anzalna bihil ma' fa'akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Gitu. Jadi Allah menurunkan hujan, dari hujan tadi tumbuh-tumbuhan, kata Allah kadzalika nukhrijul mauta, begitulah kami nanti mengeluarkan para mayit-mayit itu, la'allakum tadhakkarun, agar kalian mau berpikir. Jadi nanti kembalinya manusia sebagaimana Bapak tumbuhan itu tumbuh, begitu. Ini disebut dalam surat Al-A'raf ayat 57. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak dalil tentang hal ini, baik Quran maupun hadis. Jadi tidak diragukan lagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jamaah takhayyal. Takhayyal ini maksudnya ada, mari Pak kita bayangkan, kita bayangkan bagaimana hari itu terjadi jamaah. Bagaimana kalau kita ini dibangkitkan ternyata tidak punya amal kebaikan, atau mungkin amal kebaikan kita kalah dengan keburukan yang kita kerjakan. Masya Allah. Bagaimana malunya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan jamaah di dalam tadi surat Al-Haqqah, dilanjutkan kalau kita dibangkitkan dalam kondisi amal kita bagus, kan nanti Allah akan memberikan kitab catatan amal soleh kita, jamaah. Sebagaimana firman Allah tadi, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, pembagian kitab. Kan kita ini ditulis Pak sama Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat. Amal kebaikan kayak kita hari ini subuh ini, insya Allah Pak ditulis oleh malaikat kebaikan-kebaikan kita, dan nanti ditimbang sama Allah. Nah, catatan kebaikan ini yang kita lakukan ikhlas karena Allah, nanti akan diberikan dengan tangan kanannya. Kalau dalam tafsirnya jamaah, yukhbiru ta'ala an sa'adati man utiya kitabahu yaumal qiyamah biyaminih. Allah mengabarkan bagaimana kebahagiaan orang yang diberikan kitab kebaikannya dengan tangan kanannya. Wa farihahu bidzalik, dan senang sekali dengan hal tersebut. Jadi kayak waktu dikasih tangan kanan itu Pak, kita ini bahagia gitu, senang gitu, masya Allah, senang. Dan saking senangnya, wa annahu min syiddati farhihi, karena senangnya Pak gitu, karena kita senang sekali Pak, yaqulu likulli man laqiyahu, maka kita nanti akan berkata kepada setiap orang yang kita temui, ha umqra'u kitabiyah, ha umqra'u kitabiyah. Makna ha umqra'u kitabiyah, khudzuqra'u kitabiyah. Ambil, bacalah kitabku ini, ya kayak kita ini kalau punya prestasi itu Bang ya, itu kita pengen orang lain tahu gitu Bang ya, saking senangnya, ini tolong dibaca nih, saya diberi, ini kan tanda keselamatan jamaah, masya Allah. Semoga kita termasuk yang diberikan catatan kebaikan kita dengan tangan kanan kita, amin ya rabbil alamin, amin ya rabbil alamin.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini, takhayyal ma'i hadzal mashhad al-muhim. Hari kebangkitan itu merupakan kejadian yang sangat menakjubkan jamaah, menakjubkan. Jadi jangan mengira manusia selesai setelah mati jamaah. Tidak, tetapi kita akan hidup lagi, Pak. Hayal kubur, yang kuburan itu nanti akan mengeluarkan tatasyaqqaqu fi kulli anha'il ardi wan nas yakhrujun ba'da riqadin tawil. Manusia itu akan keluar dari kuburnya jemaah, bayangkan, tumbuh kayak gitu. Ini bukan suatu yang mustahil, sudah kita jelaskan ya. Allah itu menciptakan kita dari yang tidak ada menjadi ada saja bisa, dengan proses yang jelas. Maka yang sudah ada tinggal dibangkitkan, bagi Allah sangat mudah sekali. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang hatinya cinta kepada Allah, ini kabar ini jamaah harusnya menjadikan kita semakin yakin Bapak Ibu, dan semakin bersemangat untuk menggunakan seluruh potensi hidup kita Bapak Ibu di jalan Allah. Dan kita semakin tenang Bapak Ibu, tidak khawatir dengan dunia ini apapun yang terjadi guys. Kadang-kadang namanya dunia Pak, ya rezeki itu dibagi terserah Allah Subhanahu wa taala. Wong itu Allah yang tahu Pak kemaslahatannya. Kalau kita pakai logikanya orang kafir malah rusak Pak. Ada orang kafir, kalau ada Tuhan, Tuhan itu maha penyayang, harusnya manusia itu kaya semuanya, nggak ada yang sakit, semuanya enak ke kabeh. Coba Pak, kalau seluruh manusia kaya kabeh, sugih kabeh itu Pak, malah nggak berjalan Pak kehidupan ini jamaah. Manusia yang kaya semuanya, kita nggak saling membutuhkan satu dengan yang lain jamaah. Manusia kalau tidak ada yang sakit, tidak ada yang sadar nikmat sehat ini. Kita ini kadang-kadang sadar sehat kalau sudah tahu ada orang sakit, gimana? Kalau ada orang, kita jenguk orang sakit, masya Allah, ternyata sehat ini nikmat yang besar gitu. Tapi kalau nggak ada yang sakit Pak, kita tuh lupa dengan nikmat sehat, gitu. Adanya laki-laki perempuan itu semuanya takdirnya Allah jamaah. Makanya kalau kita diuji dengan ujian-ujian, ya sakit, ya kadang pas susah nyari rezekinya, ya sebegitu Pak. Kehidupan ini sebagaimana orang-orang dahulu juga diuji seperti itu. Ada yang problemnya banyak tentang ini tentang itu, ya. Dan itu jadi introspeksi kita. Ketika kita punya masalah-masalah tadi itu, ya contoh kalau kita sakit, Pak, bisa jadi itu sebagai penghapus dari dosa-dosa kita. Kita punya dosa banyak jamaah. Mungkin kita taubat umur 50 misalkan Pak, 50 tahun itu banyak maksiatnya kita Pak. Umur 50 tahun pas taubat, pas banyak ujian itu. Kalau kita mau husnudzon kepada Allah, bisa jadi ujian-ujian itu sebagai penggugur dosa-dosa kita karena Allah ingin kita nanti bangkit itu bersih sama. Atau mungkin kita susah, makanya sering Pak, ada orang mengatakan, Ustaz, kami itu habis hijrah gitu. Dulunya kami ini bangkang, ngeyel, itu uripku malah penak Ustaz. Tapi setelah kami hijrah, taat ibadah kepada Allah, kok malah hidupku kayak masalah ya Pak. Bisnis kok ya ora maju. Ya kalau kita harus husnudzon, dan harus husnudzon Bapak Ibu kepada Allah, itu bisa jadi cara Allah benar-benar membersihkan diri kita agar kita benar-benar siap dan hanya pasrah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita benar-benar bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Begitu ya. Nah begitu jamaah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika nanti kita dibangkitkan, kita diberi catatan amal dengan tangan kanan tadi. Adapun
Kalau ternyata masalah mungkin ya diingatkan saudara kita mungkin yang mereka masih berbuat jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, bahkan masih lalai dari Allah Subhanahu wa taala, ingat ketika mereka dibangkitkan, apakah mereka tidak malu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bagaimana nanti sifat hasrul ibad, sifat bagaimana nanti manusia dibangkitkan, disebutkan dalam hadis yuhsyarul ibad khufatan uratan hurlan. Manusia nanti dibangkitkan dalam kondisi khufatan itu tidak pakai sendal, uratan itu telanjang, hurlan itu tidak berkhitan, kembali sebagaimana awal kita lahir. Ya cekeran, orang kelambi, mboten katokan Pak, leres niku. Mboten katokan. Ibu-ibu nggih mboten anggen napa-napa. Nggih. Fa fi sahih Bukhari wa Muslim, ini diriwayatkan dari Sahih Bukhari dan Muslim sebagaimana hadis Nabi, innakum muhsyaruna uratan hurlan. Ada hadis, makanya sama, mungkin pertanyaan kita adalah apa nanti kita tidak saling melihat satu dengan yang lain, apa enggak tumbuh syahwat gitu. Dan itu pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah kepada Rasulullah, dan di jawaban Nabi Muhammad SAW, orang sempat wahai Aisyah, betul sempat. Hari itu hari yang sangat menegangkan. Coba Pak jenengan kalau hari menegangkan, sempat betul Pak mikir sing aneh-aneh. Gempa goncang bentar Pak gitu. Itu banyak wong udah ra gagas Pak. Berarti nggak peduli jamaah. Kenapa? Peristiwanya sangat besar. Setiap kita khawatir dengan hidup kita masing-masing. Nah gitu. Dalilnya apa? Firman Allah surat Anbiya ayat 104. Allah berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana dulu kita diciptakan, sebagaimana itu pula kita nanti dibangkitkan. Kalau dalam kondisi telanjang, kita bangkitnya telanjang jamaah. Ma'asyiral muslimin, itu menunjukkan juga Pak, bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini juga akan hilang. Kita akan kembali dalam kondisi nggak bawa apa-apa sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini sesuai dengan firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta-harta kita dan anak-anak yang kita banggakan. Kan biasanya kalau kita hidup ini yang dibanggakan mesti dua itu Pak. Kalau nggak harta yo anak. Harta kayak pabrik itu kayak, atau anakku sing siji jadi dokter, sing loro jadi jenderal, sing telu jadi dosen profesor, neng sing papat jadi wong kabeh iki. Nggih tilik-tilik jenengan Bu, ya mboten wis sibuk dhewe-dhewe Bang. Ora tau tilik-tilik saking sibuke kabeh anake Bang. Nanti lan jenengan kula sing ngopeni pembantu. Ada orang tua itu bangga anaknya besar, padahal anaknya nggak pernah ngopeni anak wong ya Bang. Bahkan ada mungkin ada anaknya 4, suatunya orang jadi kaya semuanya, yang satunya jadi ustad, jadi ustad, ora sugih Pak. Sing ustadz ra diceritake Pak. Sing siji ya mung guru ngaji gitu. Ya mesake jane ngono Pak. Padahal sing paling pengerten malah sing guru ngaji niki ya mulih gawake napa Pak? Pohong Pak. Mulih mijet-mijeti. Kadang-kadang mboten kelingi Pak. Sing dikelingi sing anake sing sugih-sugih kabeh niki Pak. Dibanggakan Pak. Padahal nanti ketiga anak ini yang misalkan ini contoh saja, ketiga anak ini yang sugih-sugih sing dibanggakan tadi itu la yanfa, tidak bermanfaat di akhirat. Justru yang manfaat yang ini nih, yang saleh, yang doakan dia, yang beramal saleh, niatkan untuk amal jariah orang tuanya. Jadi apa? Jadi amal kebaikan yang terus mengalir bagi orang tuanya. Masyaallah muslim. Ya tentu saja kalau tiga ini soleh kabeh, alhamdulillah Pak. Nah, harapannya empat-empatnya solih kan gitu. Atau mungkin jangan punya anak semuanya solih semuanya. Nggih. Masyaallah muslimin begitu nggih. Bagaimana nanti Allah
Kemudian ada hadis, ini saya tutup dengan satu hadis. Nanti ada hadis bahwa Rasulullah bersabda, innal mayyit, nanti agar jangan nggak bingung kalau ketemu hadis ini Pak. Innal mayyit yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Hakim, disahihkan oleh Albani. Sesungguhnya mayit itu dibangkitkan dengan pakaian yang dia mati dengannya. Sesungguhnya mayit itu dibangkitkan dengan pakaian yang dia mati dengannya. Loh, hadis ini dengan hadis yang pertama kayaknya kontradiktif Pak. Loh, katanya yang pertama apa Pak? Nanti manusia dibangkitkan telanjang. Lah kok di hadis ini ya sahih juga. Jadi gini Pak, kalau dalam ilmu hadis, kalau hadis itu kan kalau kelihatannya kontradiktif itu berapa Pak? Bertentangan, ta'arud. Itu maka para ulama ada beberapa metode untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, tentu ketika ada hadis ini bertentangan, maka harus dicek dulu mana yang sahih, mana yang dhaif. Kalau ada satunya yang dhaif, maka ya selesai. Berarti kalau dhaif nggak dipakai. Dhaif itu biasanya buatan orang lain, bukan Rasulullah SAW. Sehingga apa Pak? Sehingga tidak ya menang yang sahih. Contoh hadis tadi. Kemudian yang kedua, kalau ternyata dua-duanya sahih Pak. Ini hadisnya sahih, ini hadisnya sahih. Bertentangan. Contohnya nanti dalam masalah bekam dan hadis ini. Bekam. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang yang bekam itu batal puasanya. Tetapi ada riwayat sahih juga Rasulullah itu berbekam ketika puasa. Ini gimana ini Pak? Katanya batal, tapi Rasulullah berbekam ketika puasa. Nah, ternyata setelah ditelusuri namanya ada nasih dan mansuh. Maka riwayat berkaitan dengan hadis larangan berbekam ketika puasa itu mansuh dengan perbuatan Rasulullah SAW, sehingga berbekam ketika puasa itu tidak membatalkan puasa tapi makruh hukumnya, gitu ya. Atau yang ketiga, maka nanti dicari maknanya, jangan-jangan punya makna yang lain. Nah, sebagaimana hadis ini, maka para ulama menjelaskan, walaqad waffaqal Baihaqi min hadzal hadis. Imam Baihaqi menjelaskan hadis ini, hadis sesungguhnya mayat itu dibangkitkan ketika dibangkitkan dengan memakai pakaiannya ketika dia mati. Setidaknya ada tiga pendapat. Yang pertama, bahwa dia nanti dibangkitkan kalau orang salih gitu, itu yakununa urah, mereka memang telanjang, tsumma yalbisuna min thiyabil jannah, baru dipakaikan dengan pakaian surga gitu. Jadi pakaian surga. Tapi nanti para ulama lebih memilih pendapat yang ketiga. Adapun yang ketiga, langsung ketiganya, annal murad bi thiyabi hahuna al a'mal. Nah, yang dimaksud dengan thiyab di sini adalah amal. Ditafsirkan dengan amal. Artinya nanti manusia dibangkitkan sesuai dengan amalnya masing-masing. Sebagaimana hadis. Nah, nanti dengan hadis juga, hadisnya adalah sebagaimana hadis Rasulullah pernah bersabda, igsiluhu bima'in wasidrin, cucilah, mandikanlah orang mayit itu dengan air dan daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbaihi, ini ketika dia mati dalam kondisi ihram Bang ya. Ihram itu orang yang sedang umrah atau sedang haji, maka kafanlah dia dengan dua pakaiannya ihram tadi itu. Wala tamuhu bitayyibitibin, dan jangan dibaluri dengan minyak wangi. Wala tuhammiru ra'sahu, dan jangan ditutup kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabiyan, karena nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat bertalbiyah kepada Allah, labbaik Allahumma labbaik. Hadis ini fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabiyan, karena dia meninggalnya ihram maka dibangkitkan bertalbiyah, sehingga makna dan ini diambil oleh jumhur ulama makna ini. Artinya
nanti manusia dibangkitkan dengan menggunakan pakaian ketika dia mati. Maksud pakaian di sini adalah amal solehnya atau amal perbuatannya. Artinya ketika dia meninggal ketika beramal soleh, ya dia dibangkitkan dalam kondisi amal soleh. Begitu pula sebaliknya, ketika orang itu matinya dalam keburukan, ya dibangkitkan pas keburukan gitu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah bangkitkan kita dalam kondisi yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, semoga kajian kita di subuh hari ini bermanfaat, menambah semangat kita untuk beramal saleh dan bersabar dengan seluruh ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, serta terus berhusnudzan kepada Allah. Itu yang menjadi sebab nanti Allah akan bangkitkan kita dengan pertama diwafatkan dengan husnul khotimah, yang kedua dibangkitkan dalam kondisi yang terbaik. Maka dan ada salahnya, mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min dzanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.